Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya pagi hari ini kita dalam penyertaan, anugerah dan perlindungan Tuhan. Dimanapun kita berada, kita percaya, kita orang-orang percaya yang kuat menghadapi krisis, masalah demi masalah. Karena kita bersandar kepada Tuhan. Mari sama-sama saya ajak untuk melihat kepada Alkitab kita di dalam 2 Samuel pasal yang ke-9 ayat 1 sampai dengan 13. Itu satu perikop saudara tentang Daud dan Mephiboset, seorang yang cacat, yang biasa-biasa, tetapi karena kemurahan Tuhan, karena anugerah Tuhan, Tuhan mengubah hidupnya. Bahkan ada perkenanan Tuhan yang membawa dia yang cacat, yang timpang, yang disingkirkan, tetapi mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Saya bacakan sabda Tuhan dalam 2 Samuel 9 ayat 1 sampai 13. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Siba. Ia dipanggil menghadap Daud. Lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Siba?" Jawabnya, "Hamba tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Siba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya." Tanya raja kepadanya, "Di manakah ia?" Jawab Siba kepada raja, "Dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar." Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, "Mephiboset." Jawabnya, "Inilah hamba tuanku." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Lalu raja memanggil Siba, hamba Saul itu, dan berkata kepadanya, "Segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya kuberikan kepada cucu tuanmu itu. Engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau, anak-anakmu dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuayannya, supaya cucu tuanmu itu ada makanannya. Mephiboset cucu tuanmu itu akan tetap makan sehidangan dengan aku." Siba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba. Berkatalah Siba kepada raja, "Hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya." Dan Mephiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Mephiboset mempunyai seorang anak laki-laki yang kecil yang bernama Mika. Semua orang yang diam di rumah Siba adalah hamba-hamba Mephiboset. Demikianlah Mephiboset diam di Yerusalem, sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja. Adapun kedua kakinya timpang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya membaca firman Tuhan di bagian ini, saya dikuatkan dan diteguhkan. Di tengah-tengah krisis yang masih terus berlangsung hari ini, dan ada berbagai macam kejutan-kejutan yang terjadi di belahan dunia, saudara, tetapi kasih Tuhan tetap bergerak, berkarya tanpa batas. Nah, apa yang dialami Mephiboset ya, adalah sebuah gambaran bagaimana orang yang masa hidupnya bertahun-tahun dia mengalami yang namanya kekurangan, kemiskinan,
ya, dan kemudian dia juga yang namanya timpang, disingkirkan, tidak dianggap orang, dan harus tinggal di pinggiran kota yang bernama Lodebar. Tetapi ketika perkenanan sang raja, kasih sang raja melanda hidupnya, maka firman Tuhan mengatakan Mefiboset diam di Yerusalem. Bahkan dia tinggal di istana raja. Bahkan dia makan sehidangan dengan raja. Saudara, Mefiboset adalah anak Yonatan, cucu Saul, saudara. Nah, sehingga seharusnya hidupnya penuh dengan kelimpahan sebagai keturunan raja. Namun satu kali peristiwa terjadi mengubah arah hidupnya. Ketika Yonatan dan Saul mati dalam sehari di sebuah pertempuran di Bukit Gilboa. Nah, sejak saat itu ya Mefiboset mengalami hal yang berbeda. Nah, kekasih Tuhan, kita adalah anak-anak Tuhan, anak-anak Sang Raja. Ketika kita percaya kepada Kristus, maka Tuhan Yesus Kristus itulah yang akan menanggung kehidupan kita. Kalau kita mau percaya tapi juga mengikuti perintah dan petunjuk Tuhan dalam hidup kita, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita ya mengalami yang namanya akibat dari kesulitan, kemudian kita terpuruk mendalam dan kemudian tidak dapat terselesaikan. Tuhan ingin semua masalah dalam hidup kita terselesaikan, saudara. Tuhan ingin kita menghadapi masalah sekalipun akan terus ada, kesulitan terus ada. Tapi kita didesain Tuhan untuk menjadi pemenang. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah anak-anak Allah yang lebih dari pemenang. Nah, Mefiboset mengalami kemenangan dari Tuhan. Ya, setelah dia terpuruk selama bertahun-tahun dalam hidupnya. Krisis boleh melanda hidupnya, tetapi kasih Tuhan tetap bekerja dan akhirnya dia mengalami hal dahsyat yang ajaib. Dia makan, dia masuk Yerusalem meninggalkan Lodebar, tanah yang gersang, tanah yang kering, tanah yang tidak ada makanan. Masuk ke Yerusalem, tanah yang melimpah, masuk ke istana, bahkan makan satu meja dengan raja. Itu kehormatan yang luar biasa. Apa yang rahasia yang dialami saudara oleh Mefiboset anak Yonatan ini. Nah, saudara, mari kita menyadari bahwa kasih Tuhan itu tidak pernah berubah. Keadaan boleh berubah, krisis boleh mengubah segalanya, bahkan mengubah budaya dan cara saudara? Religi umat beragama beribadah, ya kan? Beribadah di gereja, di tempat-tempat ibadah yang lain, tetapi harus beribadah di rumah. Ini mengubah banyak hal yang terjadi, bukan hanya di bidang keagamaan, di bidang yang lain pun mengalami perubahan. Sekalipun dunia berubah, keadaan berubah, mungkin nasib keadaan saudara dan saya juga mungkin sedang mengalami pergeseran. Tetapi ingat saudara, ada kasih kekal, kasih Tuhan kita yang tidak pernah berubah dan sanggup mengubah keadaan kita di masa depan. Nah, kekasih Tuhan, arti kata Mefiboset saudara, mari kita belajar dari arti kata namanya. Mefiboset ya saudara, dilahirkan dan diharapkan saudara oleh Yonatan bapaknya menjadi seorang yang mengerjakan panggilan Tuhan dalam hidupnya. Nama Mefiboset awalnya ya juga identik dengan nama yang namanya Meribaal, yang artinya berjuang melawan Baal. Pahlawan yang berjuang melawan Baal. Yonatan ingin Mefiboset atau Meribaal ini menjadi orang yang mengerjakan panggilan Tuhan dalam hidupnya, yaitu mengalahkan Baal, melawan yang namanya orang-orang atau pribadi-pribadi atau hal-hal yang menghalangi pekerjaan Tuhan. Ia ingin anaknya melakukan rencana kehendak Tuhan dengan tepat, dengan baik sepanjang hidupnya. Nah, kekasih Tuhan, tapi saudara, keadaan berbalik ya. Krisis, masalah, kesulitan melanda hidup Mefiboset ketika dia berusia 5 tahun, saudara. Waktu dia 5 tahun ya, dalam satu waktu ya, saudara, dalam satu hari yang bersamaan, ayahnya Yonatan yaitu dan kakeknya Saul mati dalam pertempuran di Bukit Gilboa. Mungkin bagi Mefiboset itu hari kemalangan dia,
Mungkin bagi dia itu hal yang terburuk dalam hidupnya, sehingga ia harus kehilangan orang-orang yang dikasihinya dalam sehari. Saudara, itu berat ya. Kalau kita pernah merasakan ditinggal orang yang dikasih, itu berat saudara. Dan itu berat, apalagi ini anak yang usianya 5 tahun. Nah, tapi bukan hanya itu saudara, sudah ditinggal kakek dan bapaknya. Tiba-tiba ibu pengasuh atau pemomongnya dia, karena mendengar kabar kematian Raja Saul dan Yonatan, ya putra mahkota waktu itu, kemudian takut dan panik, kemudian dia berlari karena saking takut dan gugupnya. Kemudian inang pengasuh atau ibu yang momong Mephiboset ini terjatuh bersama Mephiboset yang sedang dia gendong. Dan akibatnya saudara, kaki Mephiboset menjadi timpang. Kakinya menjadi cacat saudara seumur hidup. Nah kalau zaman dulu mungkin belum seperti sekarang ya. Zaman sekarang sudah ada gips, sudah ada pen platina saudara yang bisa menolong tulang diluruskan kemudian bisa tersambung kembali. Saudara, zaman dulu keadaannya masih terbatas. Tetapi yang terjadi, Mephiboset mengalami ketimpangan, kecacatan. Bukan disebabkan karena dia, tapi karena ibu pengasuhnya yang ceroboh. Mungkin hari-hari ini kita mengalami yang namanya kerugian, hal-hal yang buruk, kegagalan, sakit. Bukan diakibatkan oleh kita, tapi diakibatkan oleh orang lain. Ya, ada orang yang membuatnya, ada orang yang sengaja melakukannya. Tapi percaya saudara, kasih Tuhan tidak pernah berubah. Mungkin keadaan kita berubah, menurun drastis karena dibuat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tapi percaya dengan iman bahwa kasih Tuhan tidak berubah dalam hidup kita. Dan dia siap mengubah keadaan kita kalau kita mau mendengar dan melakukan rencananya. Nah kekasih Tuhan, setelah dia cacat saudara, bertumbuhlah anak itu saudara di dalam hidupannya. Dan kemudian dia harus tinggal di kota yang namanya Lodebar. Kuliah bayangkan cucu raja, anak calon putra mahkota. Kemudian hidupnya harus mengalami ketimpangan, kecacatan, kegagalan. Tapi juga dia harus diusir dan pergi ke satu tempat yang namanya Lodebar. Lodebar adalah satu tempat yang artinya adalah tanah yang tidak ada padang rumput. Tanah yang tidak ada rumputnya. Tanah yang tidak bisa ditanami, tanah yang kering. Atau satu kata yang menggambarkan adalah kata tanah yang gersang. Tanah yang ada di pinggiran biasanya adalah tanah atau tempat pemukiman yang digunakan dipakai oleh orang-orang yang cacat, timpang, orang-orang yang najis, orang-orang yang kena penyakit, kusta dan lain sebagainya. Karena tidak boleh tinggal di tengah kota bersama orang-orang yang normal. Itu aturan dari orang Israel. Nah, kekasih Tuhan, hidup semakin menurun, semakin menurun, semakin menurun melihat keadaan Mephiboset. Saudara, makin terpuruk dalam hidupnya. Namun kekasih Tuhan, di balik semua itu saudara, rupa-rupanya ada perjanjian saudara. Yang disebut, ada yang menyebut perjanjian berkat. Tapi saya menyebutnya dengan perjanjian kasih persahabatan. Kasih persahabatan yang dibangun oleh Yonatan dan Daud sebelum Mephiboset lahir. Ketika mereka berdua masih lebih muda. Nah, kasih Tuhan, kasih persahabatan yang dibangun dengan intim, di mana anak, keluarga, keturunan dan juga apa yang dimiliki Daud menjadi milik Yonatan dan sebaliknya juga keturunannya akan dipelihara. Nah, perjanjian kasih persahabatan inilah yang kemudian saudara menolong Mephiboset ketika dia terpuruk dan benar-benar habis-habisan. Daud mengangkat dia. Bukan hanya membawa dia ke istana makan sehidangan, tetapi Daud mengangkat dia menjadi anak raja. Saudara, ini satu hal yang luar biasa. Mephiboset dikembalikan ke dalam kehidupannya yang semula karena ada kasih yang namanya perjanjian kasih tadi. Di dalam hidup kita, saudara, ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Kristus tanpa sadar, mungkin saudara nggak menyadari atau saudara menyadarinya. Bahwa ada satu perjanjian baru saudara, yaitu perjanjian kasih agape,
perjanjian kekal, bukan sekedar kasih persahabatan biasa, tapi perjanjian kasih ilahi yang Tuhan bangun antara Tuhan dengan kehidupan kita. Ada perjanjian yang sampai hari ini saudara, yang seharusnya kita gelorakan dalam hidup kita, bahwa kita adalah anak-anak perjanjian. Yang namanya janji Tuhan tidak akan pernah bisa dibatalkan. Yang namanya janji Tuhan tidak akan pernah diingkari Tuhan. Tetapi waktu kita terpuruk saudara, kita seakan-akan melihat bahwa Tuhan mengingkari janji, tetapi pada kenyataannya bukan itu yang terjadi. Yang terjadi adalah kita tidak punya gelora lagi, tidak punya semangat lagi, tidak punya keintiman lagi untuk melanjutkan perjanjian dengan Tuhan. Tuhan selalu setia saudaraku, dan dia tetap setia sampai kapanpun. Masalahnya ketika hari ini kita belum diberkati Tuhan, kita belum disembuhkan Tuhan, kita belum mengalami janji Tuhan, kita udah panik duluan karena keadaan. Kita udah panik sehingga akhirnya seperti ibu pengasuh Mephiboset, lari ke sana ke sini, dan akhirnya ketakutan membuat dia jatuh tersandung, dan akibatnya makin terpuruk keadaannya. Bahkan dia membawa keadaan anak Yonatan atau tuannya ini makin juga terpuruk. Saudara, jangan panik di tengah-tengah krisis. Jangan takut di tengah-tengah keadaan yang tidak baik. Mari kita tetap memandang Tuhan. Kita memandang ada perjanjian ilahi, perjanjian yang tidak bisa digoncang oleh keadaan dunia. Tidak bisa digoncang oleh apapun, karena perjanjian itu yang membuat Tuhan. Tuhan yang menjadi sumber perjanjian itu. Maka saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang ada di dalam perjanjian Tuhan menjadi anak-anak Allah. Ya. Dia akan menjadi anak-anak Allah. Sehingga saudara, bukan hanya kita bahkan akan mengalami yang namanya dialami Mephiboset ini saudara. Mephiboset mengalami hal yang luar biasa, yang ajaib. Dia tidak menyangka saudara, bagaimana hidupnya berubah dengan begitu cepat, diberkati luar biasa. Bahkan sehidangan dengan Raja Daud. Nah, mari kita lihat kehidupan kita. Ya, siapapun kita pernah mengalami yang namanya kecacatan saudara. Kita adalah orang berdosa, tetapi karena kasih Kristus ya, menjamah, melawat, melanda hidup kita. Kita yang cacat, kita yang kripel, kita yang lumpuh, kita yang berdosa, kita yang najis, kita yang penuh dengan aib. Seperti nama Mephiboset, menanggung malu, rasa malu karena memiliki noda, memiliki aib yaitu timpang dan cacat. Tetapi Tuhan Yesus menjamah, menolong, menyelamatkan kita. Sehingga saudara, kita menjadi anak-anak perjanjian, menjadi anak-anak Allah yang diangkat, diadopsi oleh Tuhan. Mari kita sadari, kasih-Nya tidak berubah. Ya, Tuhan Yesus tetap sama, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tahun ini adalah tahun tema dengan Ebenezer, bahwa Tuhan akan terus menolong, dulu, sekarang, hari ini, sampai selama-lamanya. Karena ada pribadi yang menolong, pribadi yang tidak berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Sinkron kan saudara. Jadi kalau ada pribadi yang sanggup menolong, dulu, sekarang, selama-lamanya. Dan tahun ini kita dibawa ke dalam pertolongan Tuhan, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Maka mari kita bersandar kepada kasih Tuhan yang tidak berubah, sehingga kita akan mengalami karya Tuhan yang ajaib. Nah, kasih Tuhan. Yang kedua, mari kita berani melangkah dengan iman. Nah, kata berani melangkah dengan iman ini artinya luas saudara ya. Berani melangkah dengan iman artinya kalau secara umum itu cuma satu, melangkah bersama iman, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan, yang sanggup menolong hidup kita. Tetapi pada prakteknya masing-masing pribadi secara khusus akan mengalami hal-hal yang berbeda. Ya, tentu ya kita sendiri pernah merasakan bagaimana ketika kita melangkah dengan iman, Tuhan menolong kita, Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan melindungi kita, Tuhan menyembuhkan dan memulihkan hidup kita. Melangkah dengan iman artinya bertindak berdasarkan iman yang benar. Melangkah dengan iman artinya adalah bertindak berdasarkan firman Allah. Melangkah dengan iman artinya adalah
bertindak atau memahami cara Tuhan bekerja, cara Tuhan memproses, dan cara Tuhan memiliki rencana sehingga kehendaknya digenapi atas hidup kita. Jadi jangan salah memahami, melangkah dengan iman. Ada yang namanya standarnya firman Allah. Ada juga yang namanya tindakan-tindakan iman. Sehingga kita mengerti Tuhan bekerja, Dia punya cara, Dia memproses hidup kita. Tetapi pembentukannya pasti menghasilkan sesuatu yang indah, tepat pada waktunya. Ada satu lagu yang memberkati kita, Kau selalu punya cara untuk menolongku. Nah, saudara, Tuhan punya berbagai macam cara. Tuhan punya banyak cara untuk menolong anak-anaknya. Nah, cara Tuhan ajaib, berbeda dengan cara manusia. Sekalipun Tuhan juga, saudara, menolong kita dengan cara mungkin memakai manusia untuk menolong kita. Tapi percaya, saudara, di tengah-tengah krisis ini, di tengah-tengah keadaan saudara, mungkin yang lagi ngalami masalah, di dalam pergumulan hidup, dalam keluarga, dalam studi, dalam pekerjaan, usaha, ataupun dalam pelayanan, ya, saudara, kita selalu ada masalah, saudara. Jangan sampai kita berpikir bahwa kita sudah tidak punya masalah lagi. Pasti kita punya masalah, ya. Kalau kita mengabaikan masalah itu juga bisa, ya, saudara. Tapi selalu Tuhan memberi kita masalah. Agar apa? Agar kita ngalami next level bersama dengan Dia yang tidak berubah dan sanggup menolong kita. Berani melangkah dengan iman artinya kita mau mengikuti cara Tuhan. Kita mau diproses Tuhan. Saudara, kalau bicara soal proses, ya, proses itu bisa menyenangkan tetapi juga menyakitkan. Nah, kadang seringkali kita milih-milih, pilih yang menyenangkan saja Tuhan. Yang menyakitkan, jauhkanlah cawan ini daripadaku. Nah, saudara, tapi kita tidak bisa memilih. Mari kita berproses dengan prosesnya Tuhan. Mari kita melangkah dalam rencananya Tuhan. Sulit, mudah, menyakitkan, menyenangkan, jika itu cara Tuhan. Mari kita bersyukur, bersukacita, kita tenang, kita mengucap syukur, kita memuji Tuhan, menghadapi semuanya dengan baik. Mungkin hari-hari ini saudara kegersangan melanda hidup saudara. Saudara mungkin ada di tempat yang tadi yang dialami Mephiboset, yang namanya Lodebar. Mungkin saudara mengalami yang namanya seperti Mephiboset, timpang kakinya, cripple, cacat. Mungkin bukan cacat kaki, tapi sedang mengalami kegagalan, mengalami penurunan, mengalami stagnasi dalam hidup saudara. Iman saudara mungkin sedang menurun, saudara, dimanapun saudara berada. Mari kita berani hari ini mengambil langkah iman, bergerak dengan cara Tuhan, bergerak dengan prosesnya Tuhan. Nah, kasih Tuhan, mari kita yang namanya percaya diri dengan keadaan kita di tengah krisis. Jangan melihat diri saudara adalah orang yang di PHK. Jangan melihat diri Anda adalah orang yang gagal dalam membangun usaha. Jangan lihat hari ini diri saudara adalah orang yang gagal membangun pernikahan dan lain sebagainya, membangun pelayanan. Jangan, saudara. Saudara lihat, saudara, Tuhan sanggup menolong kita. Tapi kita harus menjadi orang yang percaya diri karena kita anak Allah. Kalau ada kesalahan dalam hidup kita, percaya diri itu artinya percaya diri yang dibangun dari kepercayaan, kepedean kita, kepercayaan diri karena ada Kristus Tuhan kita yang menjadi juru selamat kita, menjadi orang yang telah mengubah gambar hidup kita. Nah, jadi waktu kita percaya diri artinya kita juga sadar diri. Kalau kita ada kekurangan, kesalahan di masa lalu, mari kita bertobat, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita merendahkan diri, kita mulai hidup yang baru bersama Tuhan, Sang Juru Selamat Allah kita. Sehingga kita boleh menjadi anak-anak Allah yang hidup dalam kekudusan. Jangan mengeraskan hati. Orang yang percaya diri bersama dengan Tuhan adalah orang yang tidak takut menghadapi keadaan, menghadapi masalah dan kesulitan yang sedang melanda. Artinya dia pede, tidak melihat, aduh aku di PHK ya, aduh aku gagal ya, aduh usahaku menurun ya, aduh aku bangkrut ya, aduh pelayananku kok gak berkembang ya, aduh kok pekerjaanku kok begini-begini ya, aduh. Saudara, orang jadi tidak pede dan tidak akan berani melangkah. Tapi waktu kita percaya diri bersama Tuhan, tentunya saudara bukan overconfident ya, tapi percaya diri yang tepat dalam kehendak dan rencana Tuhan, maka kita dapat berani melangkah di dalam iman itu tadi saudara. Melangkah dengan iman. Saudaraku yang dikasih Tuhan,
Ada satu cerita saudara, ada banyak orang yang cacat saudara, ya, yang dipakai Tuhan ya saudara. Sehingga mereka boleh menjadi penolong orang, hidupnya menjadi berkat. Ya. Ada banyak saudara yang cacat, ada Thomas Alva Edison, ada Albert Einstein, ada Helen Keller, ada banyak lagi saudara. Dan juga ada Presiden Amerika yang namanya Franklin Delano Roosevelt. Ya, dia memimpin Amerika dengan kursi roda. Dia mengomando jenderal-jenderal perang di Perang Dunia Kedua di atas kursi roda, saudara. Orang yang cacat, saudara, dipakai, saudara, untuk bahkan menjadi presiden Amerika ya, yang menjadi salah satu presiden, the great president, pemimpin terbesar salah satu. Karena apa? Karena Franklin ini dianggap mampu mengangkat Amerika dari yang namanya krisis, saudara. Dari krisis besar yang melanda sehingga Amerika menjadi negara superpower yang kita ketahui sampai hari ini. Saudara, beliau adalah orang yang ada di kursi roda. Beliau orang yang penyandang disabilitas. Tetapi mampu menjadi presiden dan bahkan hebatnya Pak Saudara, dia dipakai menjadi presiden 4 kali saudara. Tidak ada seperti Franklin, orang yang dianggap disabilitas tetapi luar biasa. Saudara, terlepas dari bagaimana saudara kehidupan beliau, tapi yang jelas beliau mampu yang namanya mengubah kegagalan menjadi kemenangan. Saya percaya ada pertolongan Tuhan di dalam hidupnya. Terlebih kita hari-hari ini sudah ada pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita bangkit. Mari kita bangkit. Ada satu cerita yang baik dalam firman Tuhan, saudara, di dalam Raja-Raja, saudara, bagaimana ada 4 orang kusta yang pernah sering kali kita dengar, bagaimana 4 orang kusta penyandang ya, mereka penyandang penyakit ya saudara. Mereka sakit dan kemudian mereka dilarang tinggal di perkemahan umum, pemukiman umum, sehingga mereka tinggal di luar kota saudara. Di pinggiran kota sama seperti Mephiboset. Ditolak, merana, menderita, jauh dari keluarga, miskin, hidup seadanya. Tapi suatu kali saudara, siapa sangka saudara, Tuhan pakai yang namanya orang kusta, orang yang disingkirkan, orang yang gagal, orang yang hancur, orang yang tidak dianggap, tapi Tuhan membalikkan keadaan. Bahkan jenderal-jenderal tentara Raja Israel hari itu tidak mampu mengalahkan kekuatan Ben-Hadad Raja Aram. Tapi yang dipakai Tuhan menolong orang Israel waktu itu 4 orang kusta yang memberi kabar baik bahwa orang Aram telah melarikan diri. 2 Raja-Raja 7 saudara, bagaimana ajudan raja yang saudara perwira raja, demikian firman Tuhan saya sampaikan. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah yaitu Elisa, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Saudara bayangkan, ajudan raja, ya, orang yang perwira yang tinggi, termasuk tinggi, perwira yang mengawal raja, yang seharusnya dipakai untuk mengalahkan tentara Aram, tetapi saudara berbalik keadaannya menjadi orang yang tidak berdaya. Tuhan mampu mengubah orang yang biasa seperti kita menjadi orang yang luar biasa. Bahkan kita yang hari ini dalam kegagalan, stagnasi, kemacetan, saudara jangan, Anda tidak bisa move on ya saudara. Ada kasih Tuhan yang tidak berubah saudara dalam hidup kita, selalu bergerak mengalir tanpa batas. Tetapi mari kita juga melangkah dengan iman, berani melangkah dengan iman dalam ketepatan. Saudara, seperti Mephiboset, seperti orang kusta ini saudara, yang akhirnya membawa kabar kemenangan. Mereka datang masuk, prinsipnya sebenarnya cuma sederhana sih saudara. 4 orang kusta ini berpikir begini, kita masuk ke kota, kita ya nanti bisa mati. Kita di sini, kita kelaparan, kita bisa mati. Saudara, keadaan hari itu saudara yang terjadi, Samaria ini dikepung saudara. Dikepung oleh tentara Ben-Hadad Raja Aram. Dan mereka kemudian yang ada di dalam kota itu kelaparan saudara. Termasuk apalagi orang yang di pinggiran kota itu krisis luar biasa. Krisis sampai menyentuh ke arah kebutuhan pokok makanan. Orang sampai hidup bahkan apa aja dimakan saudara, yang bisa yang penting untuk mempertahankan hidup. Bayangkan orang kusta yang tinggal di pinggiran kota yang sudah miskin gak dapat makanan. Mereka akhirnya berpikir, ayo kita masuk. Kalau kita di sini kita pun mati, kalau di sana kita mau mati dilempari batu, ya wis enggak apa-apa.
Akhirnya mereka masuk, saudara, melangkah. Ya. Karena apa, saudara? Saya percaya ya, sekalipun mereka sederhana dan biasa, saya percaya ini rencana Tuhan. Mereka digerakkan Tuhan untuk melangkah, saudara. Untuk melangkah berani. Apa yang terjadi di dalam pasukan Aram itu, saudara? Ternyata Tuhan telah membuat keajaiban apa? Dia telah memperdengarkan suaranya. Sehingga orang-orang Aram, tentara-tentara Aram itu dia mendengar sebuah berita bahwa ada pasukan besar yang sedang datang membawa kereta, membawa prajurit yang tangguh akan menyerang kita. Mereka kocar-kacir, saudara, sehingga mereka pergi meninggalkan perkemahan atau kepungan itu, saudara. Dan akhirnya, saudara, orang-orang kusta itu masuk ke sana, mereka menjarah. Kemudian setelah mereka menikmati, saudara, mereka masuk ke kota Samaria dan mengabarkan orang Aram sudah pergi. Akhirnya semuanya berpesta, semuanya bersorak-sorai kemenangan karena ada pertolongan Tuhan di sana. Tetapi apa yang terjadi dengan orang yang tidak mau melangkah dengan iman, tetapi justru malah mengecilkan kuasa Tuhan, mengecilkan kasih Tuhan, yang terjadi dengan perwira yang menjadi ajudan raja. Saudara, dia mati diinjak-injak orang yang menjarah, yang mengambil makanan dan harta benda orang Aram itu. Diinjak-injak, saudara, matanya melihat orang berpesta, orang diberkati, tetapi dia sendiri mati dalam keadaan yang mengenaskan. Nah, kekasih Tuhan, mari kita bangkit dari keadaan ini. Ya, kita bangkit bukan karena kekuatan kita bangkit karena ada juru selamat. Ada Tuhan Yesus Kristus yang kasih-Nya tidak berubah. Percayai apapun keadaan saudara, nasib buruk, nasib apapun keadaan yang saudara alami, Tuhan kasih-Nya tidak berubah. Dan rasakan, saudara, kasih-Nya mulai bekerja saat ini dalam hidup saudara. Damai sejahtera boleh dinyatakan saat ini di dalam hidup saudara, sehingga saudara akan berani melangkah dengan iman. Dan kita akan mengalami apa yang dialami Mephiboset, sehidangan dengan raja. Kita akan mengalami pertolongan Tuhan. Kita akan mengalami setiap janji-janji Tuhan. Bahkan kita akan dipakai Tuhan untuk menolong kehidupan banyak orang. Nah, mari saudara, kita bersama-sama sadari kasih Tuhan terus bekerja tanpa batas. Dan mari kita melangkah dengan iman. Tuhan punya cara. Berani bergerak, berani melangkah dalam pembentukan Tuhan. Apapun area saudara, mulai di level kita masing-masing. Kalau kita harus melangkah dalam pertobatan, bertobat, kerjakan apa yang menjadi firman Tuhan. Kalau kita melangkah untuk bertemu dengan orang, kerjakan. Tuhan menyertai kita. Melangkah memulai usaha yang baru, kerjakan. Tuhan menyertai kita. Melangkah dalam studi, kerjakan. Tuhan menyertai kita. Melangkah dalam pelayanan, hal-hal yang baru yang Tuhan mau ingin kerjakan. Kalau itu dari Tuhan, melangkah dengan iman. Jangan takut. Tuhan akan membawa kita berhasil. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan janjinya pasti digenapi dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati.